Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nuria Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis, yaitu tentang new economy. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas komunikasi bisnis. Silakan menonton. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamai dengan new economy. Menurut Time Magazine, new economy diartikan sebagai transisi dari heavy industry menuju teknologi based industry. Artinya, semua kegiatan industri yang terjadi pada saat ini merupakan new economy karena hampir setiap aspek industri sudah menggunakan sentuhan teknologi dalam pengoperasiannya. Jadi misalnya sekarang ya, di zaman sekarang semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu sudah menggunakan teknologi. Maka zaman sekarang atau keadaan sekarang itu dinamai dengan new economy. Oke, untuk selanjutnya perangkat teknologi dapat mengembangkan komunikasi. Pada zaman dulu atau zaman prasejarah, manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh. Dalam komunikasi yang menuju pada komunikasi non-verbal atau menggunakan petunjuk yang lain yang sifatnya visual sebagai bentuk komunikasi jarak jauh seperti asap atau bendera. Kini seiring dengan perkembangan alat komunikasi telah berevolusi menjadi fasilitator bagi berbagai macam kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di era serba instan seperti sekarang, segala sesuatunya terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kepada halayak yang luas. Jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita kini dapat dikirim melalui macam-macam media komunikasi, terutama media komunikasi modern kepada halayak yang jauh lebih luas. Nah, untuk selanjutnya apa sih keuntungan dalam menguasai teknologi informasi ini? Nah, untuk keuntungannya sebenarnya luas ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, keuntungan menguasai teknologi informasi yaitu ada dalam bidang sosial. Keuntungannya, kemajuan teknologi yang sangat cepat dapat mempermudah komunikasi antar suatu tempat dan tempat yang lainnya. Nah, kerugiannya apa nih dari bidang sosial, yaitu dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi yang berubah yang asalnya berupa face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputeran cenderung menjadi seorang yang individualis. Dengan pesatnya teknologi informasi baik internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi maupun kekerasan semakin mudah. Nah, menurut Paul C. Seidler dari California, satu hal yang pasti, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Nah, itu adalah kerugian dalam komunikasi di bidang sosial. Itu yang kedua, ada di bidang pendidikan. Apa di bidang pendidikan? Nah, di bidang pendidikan ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi learning yang semakin mempermudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan gitu. Sistem administrasi dalam sebuah pendidikan dan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Nah, kerugiannya apa? Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat
plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatifnya yaitu ada televisi misalnya, adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Keuntungannya apa dalam bidang ekonomi? Keuntungan dalam bidang ekonomi ini semakin maraknya penggunaan TIK dan akan semakin mempermudahkan yaitu membuka lapangan pekerjaan. Bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa disebut dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Nah, kerugiannya apa dari bidang ekonomi ini? Yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudahnya pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundup atau transaksi narkoba. Hal yang sering terjadi juga yaitu dalam kerugian adanya teknologi ini di bidang ekonomi, yaitu pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Nah, lalu ada dalam bidang pemerintahan, apa keuntungannya? Yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan yang disebut governance atau e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Nah, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Kerugiannya apa? Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang hacker. Nah, untuk berikutnya yaitu keuntungan mengenai teknologi komunikasi. Nah, apa sih keuntungannya? Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi yang pertama adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi baru telah menimbulkan revolusi komunikasi di seluruh dunia. Di masa lalu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirim pesan kepada orang lain. Kini, komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Berkat adanya internet sebagai media komunikasi, melalui koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lain secara cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Kini kita dengan mudah dan dapat mengakses dan memperoleh jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Kemudahan mengakses informasi memberi dampak pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Yang ketiga, yaitu mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Dalam dunia industri, waktu dan biaya sangat penting dalam produksi. Sebelum adanya teknologi komunikasi informasi, produksi dilakukan secara manual serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Nah, setelah kehadiran teknologi komunikasi dan informasi, produksi dapat dilakukan secara setiap hari itu secara cepat dan biaya pun dapat dipangkas. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan laba bagi setiap perusahaan.
Lalu manfaat selanjutnya itu transaksi secara daring. Terkait dengan pendengaran secara daring, proses transaksi pun kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini dapat kita temui dalam sistem perbankan. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, sistem perbankan dilakukan secara manual dengan cara mengambil deposit secara langsung. Selain itu, transaksi juga dapat dilakukan secara selama jam kerja dan hari kerja. Namun kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah sistem perbankan menjadi lebih maju. Kini proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Berbagai layanan perbankan secara daring pun kini banyak ditawarkan secara layanan daring dan lain-lain. Lalu manfaat selanjutnya yaitu komunikasi tanpa batas. Kehadiran internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan pengaruh pada komunikasi antar manusia. Kehadiran internet sebagai faktor pendukung komunikasi online telah membuat komunikasi dan informasi menjadi tanpa batas. Kini dapat mengetahui informasi tentang berbagai peristiwa di seluruh dunia dan berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Kita tidak perlu harus pergi ke berbagai negara untuk berkomunikasi dengan teman atau siapapun yang ada di negara seberang. Lalu yang kesembilan, berbagi informasi secara efektif. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan semakin mudahnya kita saling bertukar informasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang dapat saling berbagi dan bertukar informasi, pendapat atau berita melalui diskusi kelompok atau forum-forum daring lainnya dan berdampak pada semakin bertambahnya pengetahuan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat telekonferensi juga ya. Yang pertama ada audio conference, adalah pertukaran informasi hanya melalui suara. Jadi kita hanya suara kita yang dapat didengar gitu ya. Nah, ada web conference. Jadi web conference ini yaitu sebuah conference call yang menggunakan web. Jadi webnya itu bisa kita sebarluaskan melalui internet. Jadi bisa kita dapati melalui internet gitu. Yang ketiga ada video conference. Video conference ini yaitu conference yang menggunakan video. Jadi adanya layanan yang menyediakan kapasitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih yang berada di lokasi yang berbeda menggunakan jaringan komputer dengan komunikasi audio dan video. Jadi seperti Zoom gitu ya, seperti Google Meet itu menggunakan video conference gitu ya. Nah, terima kasih ya teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga dari video ini dapat dimengerti ya. Walaupun dibuat untuk tugas, semoga video ini bisa didengarkan dan bisa dimengerti oleh siapapun yang melihat video saya. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah.